Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya, Diana Masturo. Kali ini saya akan membahas yang kemarin udah pada penasaran, udah pada nanya bagaimana sih main saham yang menguntungkan untuk pemula, dan caranya seperti apa. Mari kita simak ya. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelum kalian menonton YouTube channel saya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Yuk, sekarang kita tonton terus channel YouTube saya. Check it out. Teman-teman yang udah penasaran nih bagaimana cara main saham untuk pemula yang menguntungkan, di sini saya akan sharing buat teman-teman. Dan sekali lagi, saya tidak di endorse, nggak lagi endorse ya dari sekuritas atau emiten tertentu. Kemudian analisa disampaikannya juga bukan untuk trading jangka pendek, melainkan hanya untuk trading jangka panjang. Disampaikan untuk informasi, bukan untuk rekomendasi sekuritas. Sekali lagi, bukan untuk rekomendasi sekuritas, just informasi untuk kalian yang pemula mau main saham. Kemudian ini murni sharing, bukan jualan ya, bukan endorse, pokoknya apapun itu. Ini murni, bener-bener murni sharing dari saya bagaimana cara pemula untuk main saham yang menguntungkan. Seperti itu teman-teman. Pasti teman-teman juga sebelumnya sudah tahu kan saham itu apa, kemudian berapa sih modal minimal untuk main saham. Kemudian ada bagaimana sih memilih saham yang akan dibeli kita. Terus kapan kita akan memilih saham yang pas untuk kita beli. Dan yang terakhir, apa yang diperhatikan oleh pemula untuk membeli saham. Check it out. Teman-teman, saya akan menjelaskannya bukan teknis secara langsung ya. Ini saya menjelaskan dasar dulu, bagaimana sih pemula bisa main saham gitu kan, biar nanti bisa untung besar. Saya awalnya main saham dulu di pertengahan tahun 2019 teman-teman. Saya bersama teman kantor saya, kebetulan dia main saham, saya belajar dari dia. Kemudian saya mengikuti pelatihan, dan alhamdulillah sampai sekarang saya rutin melakukan saham tersebut gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing dasarnya. Sebenarnya apa sih itu saham gitu kan? Saham itu surat berharga kepemilikan atas perusahaan tersebut. Jadi gini teman-teman, jika teman-teman membeli saham, berapa persen dari saham yang dibeli teman-teman atas saham tersebut, berarti secara tidak langsung teman-teman memiliki hak kepemilikannya terhadap perusahaan tersebut teman-teman. Meskipun teman-teman hanya beli 100.000, 500.000, 1 juta, bahkan sampai beberapa lah teman-teman gitu. Teman-teman berhak nantinya tiap tahun dapat yang namanya dividen dari perusahaan tersebut yang teman-teman beli sahamnya gitu teman-teman. Kemudian investasi saham itu harus konsisten dan rutin setiap bulan dilakukan teman-teman. Kalau teman-teman pengen untung yang lumayan, teman-teman harus konsisten melakukannya gitu. Terus bagaimana cara memulai menabung saham itu Han? Caranya seperti video sebelumnya, yang pastinya yang kemarin saya jelaskan tentang menabung emas batangan itu, bagaimana sih untuk mencapai hal tersebut. Yang pastinya teman-teman harus menyisihkan uang untuk menabung saham setiap bulannya. Pokoknya teman-teman main saham itu nggak boleh berhutang ya teman-teman. Kalau teman-teman berhutang hanya untuk main saham, ingat teman-teman bukan akan untung tapi rugi besar. Karena apa? Main saham itu tidak selalu untung teman-teman. Jadi namanya saham
itu kita harus jeli dan teliti naik turunnya grafik harga saham tiap harinya teman-teman. Jadi teman-teman harus pantau, harus tahu saham yang sudah dibeli teman-teman tiap harinya harus pantau gitu. Ketika harga lagi rendah, teman-teman otomatis membeli. Ketika harga udah mau naik, teman-teman bisa sell atau jual. Seperti itu teman-teman konsep praktisnya gitu. Kemudian main saham ada resikonya teman-teman. Semua yang yang kita lakukan pasti punya resiko. Yang tadi saya sampaikan resikonya yaitu jangan berharap kita tuh selalu untung untuk main saham. Boleh berharap, tapi jangan terlalu ambisi untuk kita untung teman-teman. Ketika teman-teman memulai pembelian saham, teman-teman harus konsisten. Jika memang perusahaan yang teman-teman ambil itu agak bonafit, dalam artian bonafit itu apa? Pembukuan keuangannya bagus, perusahaan tersebut lumayan besar gitu kan, dan keuntungan yang didapat perusahaan tersebut besar juga. Teman-teman juga harus perhatikan hal itu gitu, biar nantinya teman-teman ketika lagi hold atau menahan nggak ngejual satu pun saham yang teman-teman udah beli sebelumnya, nanti tiba-tiba perusahaan itu pilot atau collapse, teman-teman akan rugi sendiri. Seperti itu teman-teman. Dan saran saya jangan terlalu hold atau menahan ngejual saham ya teman-teman. Ntar kalau misal keadaannya lagi nggak oke, teman-teman keuntungannya tipis atau bahkan rugi kayak gitu teman-teman. Ya kalau misal saya ngomongnya terlalu cepat, teman-teman bisa sambil mencatat gitu ya teman-teman. Kali aja penyampaiannya kurang jelas atau kurang bisa dipahami, teman-teman bisa komentar, tinggalin komentar di kolom komentar ya teman-teman ya. Kemudian berapa sih yang harus disisihkan untuk main saham? Untuk pemula nggak usah banyak-banyak dulu, coba deh 100.000 atau berapa ratus ribu, 300.000 per bulan. Pokoknya sesuai kemampuan teman-teman aja, mau berapa ribu rupiah bisa kok, dan sesuaikan nominal aja gitu teman-teman. Terus minim pembelian untuk saham berapa banyak Hana gitu kan. Pembeliannya cukup minimal, cukup satu lot itu isi 100 lembar teman-teman. Dan satu lembar itu macam-macam harganya, ada yang 300 rupiah, ada yang 1.500, 4.500, sampai bahkan ratusan ribu, 50.000, 70.000, 40.000 ada. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan budget kemampuan teman-teman yang sudah disisihkan setiap bulannya. Seperti itu teman-teman. Kemudian syaratnya untuk daftar main saham seperti apa? Ada dua teman-teman, kita bisa melalui online atau offline. Jika kita melalui online, teman-teman bisa menyetorkan dana awal ke beberapa sekuritas ya, bisa ke Mandiri, bisa ke BRI, bisa ke Penin, bisa ke lain sebagainya teman-teman gitu kan. Kebetulan saya memakai Mandiri Sekuritas teman-teman, jadinya waktu itu saya datang langsung ke banknya yang ada di Jakarta Utara. Saya membawa surat KK, kemudian NPWP sama buku tabungan. Iya, itu 4 itu teman-teman. Kemudian setoran awal saya waktu itu hanya 5 jutaan teman-teman. Jadi saya belum berani banyak main saham karena waktu itu saya masih belajar teman-teman. Nah sekarang setelah kita daftar dari sekuritas tersebut, pasti kan teman-teman tanya, terus gimana caranya milih
saham yang bagus buat pemula gitu kan. Kalau saran saya, teman-teman saya anjurkan untuk memilih sektor industri yang aman. Gimana cara ngelihat sektor industri yang aman? Teman-teman harus melihat pembukuan industri tersebut, pertumbuhan industri selama 6 tahun belakang. Jadi teman-teman bisa menganalisa apakah industri itu, perusahaan itu bonafit atau enggak. Teman-teman bisa pelajari itu. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada beberapa perusahaan, saya sekali lagi saya nggak merekomendasikan, ini hanya pengetahuan buat teman-teman aja ya. Ada perusahaan industri misal pakan, karena saya bekerja di feed mill, saya berbicara tentang feed mill ya. Ada Cepin, ada Main atau Malido. Cepin itu calon pokpan, kemudian ada Java Confit, dan ada Ciljedang, dan banyak lagi teman-teman. Kalau ada dari perbankan juga Mandiri, BNI, BCA, kemudian ada ya bank-bank daerah juga ada teman-teman gitu. Yang penting teman-teman bisa analisa pembukuan 6 tahun belakang seperti itu teman-teman. Ya paling itu dasar banget teman-teman buat main saham. Semoga teman-teman yang mau menabung untuk saham, teman-teman bisa mengaplikasikannya. Dan jika kurang jelas, teman-teman bisa komen saya di kolom komentar ya. Demikian video dari saya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.